Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sona Firdaus Wirayuda dari Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika semester 4. Kali ini saya ingin membahas aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah saya, mata kuliah pemrograman multiplatform. Di sini saya telah membuat aplikasi untuk penjualan pada toko komputer Bitkom. Di sini saya cuma ingin membahas aplikasinya, interface dan fitur-fiturnya saja. Karena jika saya membahas semua codingannya mungkin akan terlalu lama durasi video ini. Jadi langsung saja kita bahas ke aplikasinya. Pertama, saya akan memberikan di sini saya menggunakan database yang bernama Bitkom. Di sini saya beri nama Bitkom untuk database-nya. Kemudian aplikasi ini menggunakan login untuk masuk menggunakan aplikasinya. Di sini ada 5 tabel, pada database-nya ada 5 tabel, tabel barang, tabel daftar, tabel data transaksi, tabel kwitansi, dan tabel pembeli. Langsung saja kita coba aplikasinya. Di sini masukkan username dan password admin. Kemudian login. Setelah login, yaitu muncul frame utama yang berisikan 3 button atau 3 frame lagi untuk bisa digunakan. Ada input data barang, input data pembeli, dan input kwitansi. Pada frame input data barang kita akan coba demokan. Di sini saya masukkan ID barangnya 11. Nama barangnya misalnya laptop. Kemudian mereknya Asus X441B. Di sini terdapat tabelnya. Jika kita memasukkan datanya di sebelah sini, maka langsung akan otomatis terisi ke sini karena aplikasinya sudah terhubung pada database. Kemudian aplikasi ini berbasis create, read, update, dan delete, atau simpan, hapus, edit, dan kembali. Langsung saja kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian dia akan muncul di samping. Kemudian kita kembali. Kita langsung saja praktekkan untuk input data pembelinya. ID pembeli misalnya kita buat 21. Kemudian nama pembeli kita buat nama saya sendiri. Kemudian nomor telepon 852 6521 64. Alamat Pekanbaru. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, di sini sudah terdapat nama saya, data sudah berhasil disimpan. Kemudian kita kembali, lalu kita cetak kwitansinya, kita masukkan kwitansi pembeliannya. Kita masukkan misalnya kwitansi pembeliannya 17. Nomor kwitansinya 17 ya. Harga satuan barangnya tadi misalnya 5 juta. Jumlah barang yang dibeli kita masukkan coba 2. Di sini saya membuat button hitung untuk melakukan penjumlahan, misalnya terjadi pembelian barang lebih dari 1, maka dia akan otomatis menghitung. 5 juta dikali 10 yaitu 10 juta. Kemudian tanggal beli kita buat saja tanggal 17 bulan 5 2020. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Di sini sudah terdapat kwitansinya.
kita cetak, maka langsung ke frame laporan. Di sini transaksi, ada bukti transaksinya, nomor kwitansi 17, kita buat tadi ID pembeli 21, ID barangnya 11, nama pembeli Sona Firdaus Wirayuda, nama barangnya laptop, merek barangnya Asus X441B, harga satuannya 5 juta, jumlah barang yang dibelinya 2, tanggal beli 17 Mei 2020, total bayar 10 juta. Di sini saya pada aplikasi ini saya telah memasukkan driver printer juga, jadi dia otomatis bisa langsung print gitu, cetak. Di sini karena saya tidak menghubungkan, tidak konekkan ke printer, jadi printer tidak tersedia, kita oke saja. Jadi seperti itu kira-kira interface-nya dan fitur-fitur yang ada di sini. Bisa di-pause jika ingin melihat dengan detail fitur-fitur yang ada di sini. Aplikasi ini sederhana saya buat agar bisa dimengerti. Kemudian di sini kita bisa simpan data transaksi ke database. Data berhasil simpan, oke. Kemudian di sini ada tombol kembali. Kita kembali lagi. Di sini ada menu bar, di atas sebelah kiri ada menu bar. Di sini ada menu bar tabel barang. Kita bisa lihat tabel barang yang telah kita masukkan sebelum-sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat tabel pembeli, siapa saja yang telah melakukan pembelian. Dan kita bisa melihat riwayat kwitansi, pembelian apa saja, berjumlah berapa. Dan kita bisa lihat tabel transaksi yang terjadi. Ini memudahkan transaksi pada suatu toko dengan aplikasi yang bersifat lebih efisien dan mudah dimengerti. Nah, jadi seperti ini aplikasinya. Untuk aplikasinya, di sini saya punya ada kelas database-nya, saya buat database Bitkom seperti di awal saya bilang tadi. Kemudian jika database-nya tidak dapat terkoneksi, maka jika terjadi error atau masalah, maka akan muncul notifikasi error membuat koneksi. Lalu di sini ada saya membuat form barang yang telah kita lihat tadi. Di sini codingannya. Kalau kita bahas codingannya mungkin terlalu banyak, mungkin akan di video selanjutnya kita bahas codingannya satu-satu. Untuk saat ini saya cuma membahas interface dan fitur-fitur saja. Ada form kwitansi, form pembeli, form login, form utama, ada kelas Java penjualan. Ini kita konekkan ke form login. Kemudian ada form cetak laporan, ada tabel form, ada kelas tabel barang, kemudian tabel pembeli, tabel kwitansi, dan tabel secara keseluruhan. Nah, untuk database-nya kita bisa lihat tadi kita sudah mengisi satu data untuk kita coba demoin. Nah, kita lihat di sini tabel barang apakah sudah terisi. Nah, di sini tabel barang sudah otomatis masuk ke database. ID barang laptop, ID barang 11, nama laptop, nama barang laptop, dan merek barang Asus, maksud saya seperti itu. Kemudian di tabel daftar atau tabel login itu saya set username admin dan passwordnya admin. Sedangkan data transaksi di sini juga otomatis terisi karena tadi sudah kita praktekkan.
Lalu sama dengan tabel kwitansi, nomor kwitansi, harga satuan, jumlah barang, tanggal beli, dan total bayar. Dan yang terakhir yaitu tabel pembeli. Terdapat nama saya yang sudah saya inputkan tadi. Nah, mungkin hanya seperti ini saja untuk saat ini tampilan interface aplikasi yang saya buat. Di sini misalnya kita ingin melakukan penghapusan data barang, kita bisa lakukan dengan hapus, kemudian yes, maka kita klik data yang ingin kita hapus, kita klik hapus. Jadi misalnya terjadi kesalahan atau terjadi error atau apa, kita bisa hapus dan berhasil menghapus data. Pada tabel pembeli juga sama halnya, kita bisa hapus data pembeli dengan cara button hapus, kemudian yes, dan kita cari nama yang akan kita hapus data pembelinya. Hapus, yes, berhasil menghapus data. Pada tabel kwitansi juga sama, kita bisa menghapusnya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya bahas kali ini, karena tujuan utama video ini yaitu membahas fitur-fitur yang ada pada aplikasi yang saya buat dan interface-nya bagaimana. Jika ada kesalahan dalam kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.